Bab kedua dan bab ketiga telah kita gambarkan. Bab pertama adalah tentang muqaddimah, yaitu tentang pendahuluan. Muqaddimah, pembukaan atau pendahuluan. Bab ini akan berbicara tentang pembagian kata. Ya, saya bacakan. Kalam, al-kalam. Ini adalah istilah. Al-kalam adalah sebuah perkataan, sebuah ibarat. Ya, jadi istilah. Kita mempelajari definisinya sekarang. Kalam adalah susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Itu sebuah kalam. Tidak dikatakan sebuah kalam atau tidak dikatakan sebuah perkataan atau sebuah pernyataan kecuali perkataan tersebut sudah sempurna. Kalau tidak sempurna maka tidak dikatakan sebuah pernyataan atau perkataan atau al-kalam atau jumlah. Jadi al-kalam adalah sebuah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna sebagaimana dalam kitabnya. Kalau mau simpel memahami kalam adalah kata yang sempurna. Perkataan yang sempurna, jadi sudah. Jadi perkataan yang sempurna. Maka al-kalam adalah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Ya. Berikutnya kita akan memasuki al-kalam dibagi menjadi tiga, yaitu kata dibagi menjadi tiga. Di dalam sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kata di dalam bahasa Indonesia itu apa? Susunan beberapa huruf. Berarti susunan beberapa kalimat apa itu? Kata. Kalau bahasa Arab enggak. Al-kalam adalah susunan beberapa kata. Kata susunan beberapa huruf. Agak sedikit berlawanan. Jadi kata adalah susunan beberapa huruf di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia adalah kata susunan beberapa kalimat. Nah, kita akan berjalan di atas istilah bahasa Arab, yaitu sebuah kalam dikatakan kalam kalau tersusun beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Dikatakan arti sempurna jikalau seseorang diajak berbicara diam atau paham. Jadi kalau seandainya ada beberapa kata banyak sampai 3-4 kata namun tidak mempunyai arti sempurna, bukan dikatakan kalam. Contoh misalnya, di dalam masjid yang bagus. Di dalam masjid yang bagus, panjang katanya. Tidak dikatakan sebuah kalam lantaran orang tidak paham maksudnya apa di dalam masjid yang indah. Ya. Harus kita datangkan kata-kata yang sifatnya akan menyempurnai makna di dalam masjid yang indah. Itu ada orang salat, baru bisa dipahami. Itu kalam. Nah, kalam ini akan dibahas, akan diurai pelan-pelan. Demikian. Tayyib. Kata atau kalimat ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Jadi tidak ada nomor 4-nya, nomor 3 saja. Di dalam bahasa Arab kata itu 3, isim, fi'il, dan huruf. Berarti di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, dan juga di dalam kitab-kitab para ulama dan bahasa Arab tidak lepas dari 3. Isim atau fi'il atau huruf. Ya. Baik kita mulai bercakap, mulai berbahasa Arab dengan isim atau fi'il atau huruf. 3 ini tidak lepas dari 3 ini. Ya. Nah, yang 3 ini yang akan dibahas, yang akan diurai pelan-pelan. Ya, isim pembagiannya, fi'il pembagiannya, demikian. Yang panjang adalah pembahasannya isim dan fi'il. Adapun huruf sedikit. Baik, kita masuk ke pembahasan isim. Tadi kita membagi kata ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Dan ini istilah. Nah, kita hanya memahami saja di dalam kelas, di dalam halaqah insyaallah dipahami saja. Nanti insyaallah murojaahnya dihafalkan apa itu definisinya dan apa itu pembagiannya di rumah insyaallah. Baik, isim. Isim kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ini isim, benda, sifat, keterangan waktu. Ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab, dan itu benar. Tapi kalau saya mau kasih pengertian yang simpel sekali, begini. Kata adalah isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Demikian. Supaya nanti ketika membahas fi'il berlawanan.
Karena selalu di dalam bahasa Arab itu kalau ada dua istilah, kalau ada sebuah permasalahan dibagi dua selalu berlawanan, ya. Selalu berlawanan, seperti nanti di dalam isim ditinjau dari jenisnya, laki perempuan. Jadi kita hafalkan apa itu muzakkar, tahu kita apa itu muannats nantinya. Ya, di sini juga demikian. Karena di sini adalah 3 pembagian, maka bagus kita memberikan definisi isim adalah kata yang tidak, kata-kata tidaknya nanti akan ada di fiil tidak pakai tidak, supaya mudah dipahami, mudah dihafal. Ini untuk pemula dan juga jamaah. Jadi kata adalah susunan, isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu tertentu, ya. Contoh di sini, maun artinya air, diartikan ya, ditulis maun air. Burtuqalun jeruk. Tufahun apel. Darsun pelajaran. Ilmun ilmu. Al-bi'ru sumur. Artikan ya. Al-baitu rumah. Al-ma'hadu pondok pesantren. Al-ustadzu ustad atau guru. At-talibu santri. Al-ana sekarang. Godan besok. Syahrun bulan. Syahrul Ramadan bulan Ramadan, ya. Yaum hari, yaumul jum'ah hari Jumat. Demikian. Amsi kemarin. Nadhifun bersih. Wasikhun kotor. Ini adalah ada lagi kabirun besar, sagirun kecil. Ini contoh isim. Ya, jadi isim itu adalah kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Waktu namun ada sana tambahan kata tertentu. Sehingga godan waktu, amsi waktu kemarin, godan besok waktu. Cuman di sini adalah waktu tertentu yang tidak terkait dengan isim. Karena akan masuk pada fiil nanti ada kata waktu tertentu. Itu istilah dan dipahami definisinya, bagus ditulis juga sebagai kesimpulan dari pengertian yang dibawakan. Karena di sini disebutkan benda sifat waktu. Biar tidak banyak kata-katanya, kita simpel aja memahaminya. Isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Mudah. Ya, setelah kita mengerti memahami apa itu isim, mari kita mengenal tanda-tandanya. Ya, demikian selalu permasalahan. Kedepannya ada tanda-tanda, sehingga dengan tanda itu kita mengenal ini. Sama kayak manusia, ada tandanya. Kita bisa bedakan manusia dengan hewan. Ada tanda-tandanya, sehingga yang membuat ada perbedaan antara manusia dan hewan. Sama-sama bergerak, sama-sama berbunyi, cuman ada perbedaan, mesti ada perbedaan. Dan juga demikian anak yang kembar, terus kayak manapun kembarnya mesti ibunya tahu apa ciri khas daripada salah satu di antara duanya. Demikian. Nah, isim juga demikian. Mari kita membaca tanda-tanda isim. 1, menerima tanwin, yaitu un, an, in. Ini akan ada harakatnya di akhir kata. Ya. Contohnya yaminun, kanan. Yaumun, hari. Kabirun, besar. Qalamun, pulpen atau pena. Kitabun, kitab. Perhatikan harakat terakhir dari kata yaminun di tanwin. Itu namanya tanda isim. Berarti kalau ada tanwin, kita tidak ragu lagi bahwasanya itu isim. Baik. Nomor 2 adalah merupakan tanda-tanda isim menerima alif lam. Yang namanya menerima ini bisa tidak menerima. Maksudnya bisa ada, bisa enggak. Itu menerima. Jadi kalau ada sebuah isim menerima alif lam, maka dia adalah kata isim. Contohnya sama contohnya dengan yang di atas. Al-yaminu, al-yawmu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Perhatikan di contoh yang pertama tidak pakai alif lam, di bawahnya pakai alif lam. Jadi mana saja yang didapatkan dari dua ini maka dia dikatakan isim. Namun di sini ada beberapa faedah yang saya tambahkan, insyaallah bermanfaat dan harap ditulis karena ini sifatnya adalah faedah yang tidak di kitab. Taib.
Kalau sudah menerima tanwin, maka tidak menerima alif lam. Sebaliknya, kalau menerima alif lam, tidak boleh tanwin. Kita pilih salah satu saja. Ya, tidak boleh kita bilang al-kitabun, tidak boleh. Harus kita memilih kitabun atau al-kitabu. Dia bagaimana? Taib. Itu faedah dalam mengenal tanda-tanda isim nomor 1 dan 2, bahwasanya kalau sudah menerima tanwin maka tidak boleh alif lam. Dan juga jikalau menerima alif lam maka menerima tanwin. Artinya al-kitabu kalau dibuang alif lamnya kasih tanwin di akhirnya. Al-kitabu menjadi kitabun. Al-ustadzu menjadi ustadzun. Demikian ya. Insyaallah mudah dipahami. Nomor 3 adalah didahului oleh salah satu dari huruf nida, yaitu panggilan. Ya. Sekarang kita sudah mulai mengenal huruf. Huruf ya, itu huruf dia. Artinya apa? Wahai. Artikan ya itu artinya wahai. Namanya memanggil berarti sesuatu yang bisa dipanggil ya. Tidak bisa kita memanggil kayu, wahai kayu, tidak cocok ya. Makanya ketika orang memanggil mesti yang dipanggil adalah isim. Orang tentunya. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Fatimatu. Demikian ya. Berarti kalau ada kata yang jatuh setelah ya berarti dia isim. Tayyib, contohnya ya Muhammad, ya Ustadz. Wahai Muhammad, wahai Ustadz. Berikutnya nomor 4. Diawali salah satu dari huruf jar. Misal ini didahului oleh salah satu huruf jar. Berarti banyak huruf jar ya, tidak hanya satu. Contohnya ala kursiyin, di atas kursi. Fi al-bayti, di dalam rumah. Macam-macam huruf jar. Min artinya apa? Dari. Ila artinya ke. Ila al-masjid, ke masjid, demikian. An artinya dari juga. Jadi min sama an artinya sama. Ya. Nanti ada perbedaan sedikit. Ala artinya di atas. Fi artinya di dalam. Ka artinya seperti. Bi artinya dengan. Li artinya untuk. Ini semua huruf jar harap dihafal. Karena kalau ketemu huruf jar ini kita akan pastikan setelahnya pertama isim. Itu yang pertama. Kalau kita hafal huruf jar maka kita bisa pastikan setelahnya pasti isim. Ini yang pertama. Yang kedua setelahnya di kasrah. Lihat sudah kita kasih iming-iming membaca kitab ya. Karena kita memang belajar nahwu terobosannya ke membaca kitab gundul. Makanya penting kita menghafal apa itu huruf jar karena kita dapat simpulkan dua hal. Pertama setelahnya mesti isim. Kedua setelahnya di kasrah. Secara umum ya. Maka kalau mau bilang ilal masjidi, tidak bisa ilal masjidu, ilal masjida, tidak. Ilal masjidi. Di sekarang sudah dipahami bahwasanya kalau ada huruf jar setelahnya isim di kasrah. Zahabtu ilal masjidi. Spontan tanpa kita berpikir apa ini. Karena pada asalnya harakat itu dhammah. Seperti dari al-kitabu, yaminun, dhammah asalnya. Tidak boleh pindah ke fathah, ke kasrah, ke sukun kalau tidak ada sebab. Ya. Tidak boleh pindah ke fathah, ke jar atau kasrah kalau tidak ada sebab. Nah, kita sudah dapat sekarang salah satu sebab huruf itu atau kata itu di kasrah ada huruf jar. Maka silahkan menghafalkan huruf jar ya. Ini kaidah. Pada asalnya kata itu di dhammah saja. Baitun, qalamun, masjidun, talibun, di dhammah saja. Tidak usah ragu-ragu, dhammah saja. Makanya dhammah itu dikatakan marfu', tinggi, diangkat. Makanya di dalam tingkatan harakat maka yang paling mulia, yang paling tinggi siapa? Dhammah. Berikutnya fathah. Berikutnya adalah kasrah. Ada tingkatannya itu. Ya. Ada lagi mungkin dongengnya apa lagi kan? Ya itu ya. Makanya kita kalau ngapa kosakata mesti kita bilang qalamun, kitabun, sayyaratun. Tidak boleh pindah ke fathah ke kasrah kalau tidak ada sebab. Sekarang kita sudah mengenal
apa namanya, di antara sebab membuat isim tu kasrah huruf jar ini. Itu sudah cara membaca kitab sudah. Ini min ila an ala fi kaf ba lam. Kalau di susunan jurumiyah mirip-mirip dan lebih bagus. Mudah kita menghafalnya. Min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Cuman di sini tidak ada baknya, rubanya. Gampang. Min ila an ala fi kaf ba lam. Dihafalkan. Jadi kesimpulannya bahwasanya di huruf itu ada beberapa huruf dia khusus masuk pada isim saja seperti huruf jar. Oleh karena itu dikatakan huruf jar ciri khas isim. Kalau seandainya huruf jar masuk pada fiil atau pada huruf, tidak bakal dikatakan ciri-ciri isim, tidak bakal. Karena dia memang khusus masuk pada isim, dikatakan dia tanda-tanda isim. Insyaallah itu sama dengan ya tadi, ya itu masuknya pada isim saja. Tidak bakal kita memanggil wahai orang yang telah memukul. Dalam istilah fi'il madhi, ya daraba, tidak bisa. Ya, berikutnya adalah nomor 5 ya, bersambung dengan isim atau kata yang lain. Ya, bersambung dengan isim lain, kata majmu'. Ini bagus ditulis istilah Arabnya, karena nahu selalu muncul dengan istilah nahunya. Ya, dia penuh memang dengan istilah nahu. Maka bagus ditulis di kitabnya atau di bawahnya atau di atasnya itu. Ini maksudnya nomor 5 ini mudhafun dan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Nomor 5 di antara tanda-tanda isim mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ini dua istilah yang harus bergandengan. Kalau ada mudhaf maka wajib ada mudhafun ilaih. Kalau ada mudhaf ilaih wajib setelahnya ada sebelumnya ada mudhaf. Jadi mudhaf ini artinya adalah disandarkan. Mudhaf ilaih artinya yang disandarkan kepadanya. Ya. Kita baca contohnya di sana, kitabun nahwi. Kitab nahwi, di mana kita menyandarkan kata kitab ke nahwi. Ya. Jadi semacam kepemilikan. Sepedanya Muhammad, berarti darajatu Muhammadin. Begitu. Masjid ini punyanya Masjid Taqwa, Masjidut Taqwa. Ya, begitu. Jadi kita menyandarkan sesuatu kepada pemiliknya. Jadi ini maksudnya di antara tanda-tanda isim adalah bersambung dengan isim lain. Maksudnya mudhaf ilaih. Dua istilah yang tidak boleh pisah, harus bersambung. Makanya terkadang ketika menyebut ini selalu diringkas menjadi mudhaf saja. Mudhaf. Itu ketika mendengar mudhaf maka mesti setelahnya mudhaf ilaih, sesuatu yang berangkai yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya sebut mudhaf? Karena ada faedah yang saya mau kasih tambahan, yaitu mudhaf. Ini mudhaf ya. Kita kasih contoh. Kitabun nahwi. Taib, kitabun nahwi artinya kitab nahwu. Ya, wah. Taib. Yang namanya mudhaf itu yang kitab. Yang namanya mudhaf ilaih an-nahwi. Jadi kita sandarkan kitab ke nahwu. Nah, ini dia. Kita kasih faedah di dalam mudhaf, yaitu mudhaf itu enggak boleh tanwin, enggak boleh alif lam. Itu faedahnya, ditulis bagus. Mudhaf yang ini tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Kalau saya sarankan bagus menulis faedah di kitabnya, di samping kitabnya, karena ketika murajaah ada di sampingnya catatan bisa dibaca lagi. Namun kalau ditulis di daftar khusus boleh juga, namun kalau hilang juga ya. Itu bahayanya kan, atau bahasa semua. Ya. Baik, bagus sekali kalau kita menulis faedah di kitabnya, karena kitab lumayan besar dan banyak
halaman atau tempat yang kosong ya. Dan tidak usah takut kitabnya robek atau apa namanya banyak tulisannya, dan harus itu. Nanti kita bisa beli kitab lagi kalau bagus sekali kalau menulis faedah di daftar di kitab. Tidak masalah juga di luar kitab, asalkan dijaga aja. Ya, faedah di sini adalah mudhaf itu kitabu. Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Tadi apa faedahnya dari mudhaf? Tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Itu yang mudhaf. Kalau mudhaf ilaihinya di kasrah, ya, demikian. Mudhaf ilaih faedahnya apa? Di kasrah. Demikian. Ini sudah kita sedikit iming-imingkan, sebut-sebut sedikit baca kitab harakat. Ya, sudah tulis ya faedah insyaallah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Perhatikan kitabu. Tadi tidak boleh, ini kan mudhaf kitabu ya. Apa faedahnya tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Makanya kitabu dhammah saja, tidak pakai tanwin. Kalau kita melihat tanda-tanda isim tanwin, bukan tanwin. Kalau dikatakan ada alif lamnya, enggak ada alif lamnya. Kalau dikatakan ada huruf panggilan, tidak ada. Huruf jar apalagi enggak ada. Dari mana dia dikatakan dia isim? Itu dia. Karena lantaran dia disambungkan kepada mudhaf ilaih setelahnya. Kenapa? Karena kalau kita katakan kitabu ini, kan tadi keadaannya kalau menerima tanwin maka tidak boleh alif lam. Kalau menerima alif lam tidak boleh tanwin. Itu keadaan umumnya. Sekarang kita ketemu di istilah mudhaf, ada keadaan baru lagi kita kasih. Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Berarti ini seharusnya di kitabunnya kitabun. Karena ada alif lamnya. Atau enggak ada tanwinnya dikasih alif lam, al-kitabu. Tapi tidak boleh kelantaran dia sebagai mudhaf. Ini. Jadi ini sebuah kaidah yang sifatnya analisa, cuman fatihan sekali. Dibahas juga. Ya. Untuk kita memahami dari mana kitabu itu dikatakan isim, ya. Berbeda kalau mudhaf ilaih dikatakan isim, an-nahwi isim enggak? Tandanya? Kasrah bukan tanda isim. Alif lam ya, mudah sekali. An-nahwi kita katakan isim, ya benar, karena ada alif lamnya. Coba kitabu, enggak ada tanda-tandanya. Tanwin tidak, alif lam enggak ada, huruf jar enggak ada, iya pun enggak ada. Dari mana dikatakan dia isim? Nah, ini pertanyaan. Makanya dia dikatakan isim lantaran dia bersandar kepada kitab an-nahwi yang ada alif lamnya. Itu dia. Dia dikatakan isim karena memang disandarkan, disambungkan kepada isim yang lain, an-nahwi. Ya. Dan begitu kita mudah menghukuminya. Dan dapat diambil faedah bahwasanya isim ini mesti bersambung dengan isim. Tidak akan bersambung kepada fiil atau huruf. Yaitu ya, jadi kita bernahwi isim. Baitu Muhammadin juga baitunya yang dibahas ya, kitabu yang dibahas. Karena nahwi tidak dibahas nahwi. Karena sudah isim dia, tandanya alif lam. Yang dibahas itu kitabu. Sama di contoh di kitab juga ada baitu Muhammadin, baitu Muhammadin. Kalau Muhammad dia isim karena nama orang. Dan juga tanwin Muhammadin din, tanwin. Isim dia. Namun baitu dari mana dikatakan isim? Itu dia. Karena disandarkan kepada isim yang lain. Ya, itu dia. Itu faedah dalam membahas mudhaf, mudhafun ilaih. Ingat, dimanapun ada mudhaf berarti ada mudhaf ilaih. Dimanapun ada mudhaf ilaih berarti sebelumnya ada mudhaf gitu. Berarti kalau kita membaca kitab atau berbicara dalam bahasa Arab, bahasanya qalamu. Tidak ada alifnya, kita bilang qalamu, tidak dikasih tanwin. Wajib kita mendatangkan mudhaf ilaih setelahnya. Wajib. Karena tugasnya kita kalau kita mau pakai isim nakirah yang tidak ada alif lamnya, kitabun. Ini tidak ditanwinnya. Ya kan? Berarti tanggung jawab di sini berarti harus datangkan mudhaf ilaihnya. Kitabu al-fiqhi, kitabu al-aqidati. Demikian. Kalau tidak mau mudhaf, gampang kasih tanwin, selesai masalah. Kitabun, gitu, ya. Karena biar ditahu ini isim dan fiil. Ya, insya Allah itu bisa dipahami, insya Allah dicatat nanti di murojaah lagi.
waktu. Berikutnya kita baca cepat sedikit fiil ya, karena mukaddimah. Ba ini fiil ya. Fiil adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Jadi fiil ini adalah lawan kata isim, Pak. Ya, fiil ini lawan kata isim. Dan isim lawan kata fiil. Hafalkan salah satu pengertian tadi. Makanya ketika di sini fiil penulis kitab Syekhuna memberikan definisi fiil dengan mengatakan kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Nah, di isim berarti kata yang tidak berkaitan dengan waktu tertentu, berlawanan, ya. Taib. Fiil terbagi menjadi 3. 1 fiil madhi, 2 fiil mudhari', 3 fiil amr. Istilah. Kalau kita tidak hafalkan definisinya, bingung kita apa itu fiil madhi, mudhari' dan amr. Mari kita mengenal pembagian yang pertama, fiil madhi. Fiil madhi adalah kata kerja waktu lampau. Contohnya adalah alima. Alima itu apa artinya alima? Mengetahui. Karena ini kata lampau berarti telah. Ya, afwan. Sebelum kita masuk ke contoh, artikan fi'il madhi di bawahnya artinya telah. Ya, terus di bawahnya telah. Ini penting. Fi'il madhi artinya telah. Karena dibilang lampau. Maksudnya apa lampau itu? Telah terjadi. Namanya sesuatu yang lampau mesti telah terjadi. Ya, berikutnya adalah fi'il mudhari', itu artinya sedang. Kasih arti dikasih dalam kurung bagaimana gitu. Ya, artinya sedang. Fi'il amr perintah. Yang ada lahnya, makanlah. Ya, itu fi'il madhi tadi. Fi'il madhi apa artinya? Telah, karena telah lampau. Mari kita masuk ke contoh daripada fi'il madhi alima. Apa artinya alima? Mengetahui. Karena dia sebagai fi'il madhi maka telah mengetahui. Ya kan? Nasara artinya menolong. Karena dia masuk fi'il madhi menjadi telah menolong. Demikian. Masya Allah. Berikutnya sami'a. Artinya sami'a apa? Mendengar. Berarti kita artikan telah mendengar. Kataba artinya menulis. Telah menulis. Jadi kalau mengartikan cukup menulis gitu. Jalasa duduk. Karena di fi'il madhi katakan nanti telah duduk, telah menulis. Ya, itu insyaallah. Berikutnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Kita artikan tadi sedang atau akan, sedang berlangsung atau akan. Contohnya ya'lamu. Ya'lamu ini dari kata alima juga. Maksudnya apa namanya? Sama dengan alima. Kata dasarnya masdar nanti. Ya'lamu itu artinya juga mengetahui, sama dengan alima. Cuma karena fi'il mudhari' jadi sedang mengetahui. Yansuru sedang menolong. Yasma'u sedang mendengar, yaktubu sedang menulis, yajlisu sedang duduk. Jadi bahasa Arab itu detail. Mau bilang telah ada bahasanya. Mau bilang sedang ada bahasanya. Yang akan datang ada bahasanya. Makanya Al-Qur'an terjaga, tidak bisa orang merubah-rubah Al-Qur'an atau menyelewengkan maknanya, tidak bisa karena masing-masing sudah dibahas. Jangankan katanya huruf saja, harokat saja dibahas. Makanya tidak bisa orang-orang memutarbalikkan atau menyelewengkan Al-Quran. Sampai Allah tantang orang-orang yang ahli pujangga yang bahasanya kuat sekali, ditantang. Allah menantang bahasa Arab itu untuk mendatangkan serupa dengan Al-Quran, menunjukkan bahasa Arab itu tinggi sekali. Dan mungkin Allah menantang sesuatu yang lembek, tidak mungkin. Menunjukkan bahasa Arab itu tinggi sekali, bahasa Arab yang kaya sekali dengan kosakata dan juga indah sekali. Ya, berikutnya adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Ini ya lah ya, namanya perintah kan ada makanlah. Ya. Tip, i'lam contohnya. Apa artinya i'lam? Mengetahui. Karena dia fi'il amr perintah adalahnya. Mengetahuilah. Kurang pas. Yang pasnya ketahuilah. Dimainkan saja mananya. Jadi unsur artinya menolonglah, kurang pas. Pasnya apa? Tolonglah. Kan demikian. Jadi isma artinya mendengar, dengarkanlah. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Insyaallah ya itu fi'il amr. Yaitu pembagian, maksudnya kata tertentu dari segi setelah berlalu, sedang berlangsung, akan datang, dan perintah.
C. Huruf. Huruf kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Ya, kata yang lain maksudnya isim dan fiil. Ya, huruf bilangnya tidak akan berfungsi kecuali jika bersambung dengan kata yang lain. Siapa yang kata lain? Saudara-saudaranya. Isim sama si fiil. Karena kata ada 3 saja. Isim, fiil, huruf. Kita lagi bahas huruf. Bilangnya tidak akan bermakna itu huruf kecuali jika dia bersambung dengan kata lain. Siapa mereka? Isim sama fiil. Itu dia huruf. Berarti huruf itu harus bersambung. Ya. Contohnya situ hal. Apakah? Wa dan. Artikan summa kemudian inna sesungguhnya atau qad sungguh saufa nanti atau kelak. Jadi inna sama qad itu sama-sama artinya sungguh. Namun kalau inna itu masuk pada isim, kalau qad masuk pada fiil mudhari'. Dan begitu kita sedikit mengenal mana huruf-huruf yang masuk pada isim dan mana huruf-huruf yang masuk pada fiil dan seterusnya. Dan begitu selesai pembahasan muqaddimah. Kesimpulan muqaddimah adalah membahas masalah kalam, sebuah perkataan, sebuah pernyataan, sebuah surat. Tidak dikatakan sebuah pernyataan kalau tidak sempurna. Makanya al-kalam adalah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Kalau ada beberapa kata banyak namun tidak memberikan arti sempurna, maka bukan dikatakan sebuah perkataan. Demikian. Nah, kata dibagi 3, isim, fiil, huruf, itu aja. Isim apa, huruf apa, dan fiil apa. Isim adalah kata yang menunjukkan arti, kata yang tidak menunjukkan arti waktu tertentu, itu isim. Berarti kalau fiil kata yang menunjukkan waktu tertentu. Huruf, apa pengertian huruf? Selain isim dan fiil. Itu gampangnya. Selalu gampang selalu ya. Itu. Huruf selain isim dan fiil. Sudah gitu aja cara ngafalnya nanti. Nanti kita merojah, hafalkan yang simpel-simpel itu. Yang paling penting di situ dihafalkan ciri-ciri isim. Karena kalau hafal ciri-ciri isim bisa mengetahui fiil. Apalagi huruf. Huruf dia seringkali dia hurufnya sedikit sekali. 1 huruf, kadang 2 huruf. Kalau fiil banyak, isim pun banyak. Harap dihafalkan tanda-tanda isim. Sambil memperhatikan tadi ada faedah-faedah yang kita tambahkan sedikit. Ya, ada waktu sekitar 10 menit ya. Kita masuk bagian sorof. Karena ini kitab 2 bagian. Nahu dan sorof. Dan kita penting mempelajari sorof. Buka halaman halaman 117 dibuka. Halaman 117 dari kitab Mukhtarat. Ini sekarang insya Allah paham ya jamaahnya tadi masalah isim ya? Paham, tinggal memang dihafalkan. Makanya kalau yang kuat menghafal, masalah dihafalkan saja, itu mudah nanti. Kalau tidak menghafal, kayak manapun pahamnya di kelas masih ngambang, masih kurang ya. Kalau dihafalkan, bagus lagi ketika persiapan menghafal sudah. Jadi pas di kelas dengarkan. Pas meroja lebih mudah lagi. Itu. Ya, buka halaman 117. Muqaddimatun fi ilmi tasrif. Muqaddimatun. Muqaddimatun ini apa ini? Tadi Pak Ketua coba ayo. Muqaddimatun isim fil huruf. Pak Muin. Ayo, tandanya? Ahsan, muqaddimatun. Tanpa ada harokat, kita sudah tebak-tebak tanwin di sana. Kenapa? Tidak ada alif lamnya. Ya kan? Tadi kita bilang kalau ada alif lam, tidak boleh tanwin. Kalau ada tanwin, tidak boleh alif lam. Sekarang ada alif lamnya, tanwin sudah. Muqaddimatun isim. Mumtaz. Ilmu. Ini tidak pakai tanwin ini. Ilmu tidak ada alif lamnya, pakai tanwin. Berarti ciri-ciri si mudhaf, mudhaf ilaih. Begitu ya. Kita baca ilmu tasrifi. Mudhaf ilaih di kasrah. Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Itu mudhaf. Keadaannya ganjil sedikit. Ya, muqaddimah isim ilmu tasrif. Saya bacakan, ilmu tasrif adalah ilmu yang menerangkan hal, memalingkan satu kata
menjadi beberapa bentuk untuk menghasilkan makna lain. Itu satu kata dibentuk beberapa kata dan untuk menghasilkan makna lain. Jadi kalau kita menghafal kosakata satu itu bisa puluhan makna jadinya. Bahkan 20, 30 kadang. Baik. Itu canggihnya ilmu tasrif ini. Penting sekali. Ya, kita baca misalnya. Kata fa'ala yang berbentuk fi'il madi yang berarti telah berbuat, ya. Fa'ala itu bekerja atau berbuat, berarti fi'il madi telah berbuat, telah bekerja. Tayyib. Bisa diubah menjadi bentuk fi'il mudhari' yang artinya sedang nantinya kan, yaf'alu. Apa perubahannya nanti akan masuk kita ke tasrif insyaallah. Ya, sedang berbuat. Juga bisa diubah menjadi isim fa'il, pelaku, yang artinya orang yang orang yang berbuat, orang yang mengerjakan. Tayyib. Lihat bagaimana kata alima fi'il madi pecah menjadi diambil darinya juga fi'il mudhari' sedang mengetahui, telah mengetahui. Juga diambil darinya orang yang mengetahui. Jadi asal katanya adalah, kata pokoknya adalah kata dasarnya mengetahui sebenarnya. Dari kata mengetahui pecah darinya kata telah mengetahui, sedang mengetahui, orang yang mengetahui, yang diketahui. Ketahuilah perintah, jangan ketahui. Tempat mengetahui, waktu mengetahui, alat untuk mengetahui. Karena namanya kata kerja itu tidak boleh lepas. Dan mesti ada pelakunya siapa, yang dikerjakan apa, tempatnya di mana, dan waktunya kapan. Itu pekerjaannya, mesti itu. Kita lagi belajar sekarang di mana tempatnya, di Masjid At-Taqwa. Waktunya kapan? Jam sekian, jam berapa ini? Jam 5 ini ya. Itu mesti itu. Makanya dia fiil kata kerja dia berkisar antara apa yang telah kita sebutkan tadi. Nah, itu kerja daripada ilmu sorof. Kita baca lagi. Ilmu tasrif ada dua macam, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tasrif istilahi adalah bentuk tasrif menyamping horizontal. Jadi tasrif istilah ini adalah menyamping ke kiri. Ya. Kalau tasrif lugawi dia bentuk tasrif yang manjang ke bawah. Jadi tasrif ada dua. Tasrif yang menyamping ke kiri, tasrif yang turun ke bawah. Nanti akan ada di kolomnya di situ. Ya, bisa dipahami insyaallah. Jadi intinya ini ilmu tasrif ini adalah kita akan mengenal satu kata, bagaimana mereka memalingkan satu kata menjadi beberapa kata untuk menghasilkan makna lain. Ya, karena telah bekerja dengan orang yang bekerja beda maknanya. Bekerja tapi maksudnya beda. Baik. Ya, kita lihat itu halaman 119. Lihat kitabnya 119. Saya bacakan at-tasrifu al-istilahiyyu. Tadi kita pesan bahwasanya kalau ada isim jangan ragu-ragu di dhammah saja. Maka kita baca at-tasrifu. Tidak boleh pindah dari dhammah kalau enggak ada sebabnya. Tadi kita sudah dapat sebab kasrah saja. Apa sebabnya? Huruf jar. Kedua, mudhaf ilaih. Itu sudah itu. Masya Allah. Kita lagi baca yang bawahnya. Al-qismu al-awwalu. Di dhammah semua. Karena tidak ada huruf jar, tidak ada juga mudhaf ilaih. Tasriful fi'li al-thulathi al-mujarrad. Diartikan bagian pertama, tasrif. Al-fi'li fi'il. Al-thulathi 3. Al-mujarrad murni. Ini arti daripada interletnya ya. Perkata-perkata kita artikan. Setelah kita mengartikan interlet perkata-perkata, mari kita mengartikan bebas sehingga bisa dipahami. Jadi maksudnya apa? Tasrif fi'il 3 murni. Maksudnya fi'il asli 3 tasrifan fi'il yang asli 3 huruf. Itu maksudnya. Tasrifan fi'il yang asli 3 huruf maksudnya. Wa fihi sittatu abwab, wa tu huruf. Dan di dalam bagian pertama ini ada sittatu 6 abwab pembahasan. Ada 6 pembahasan. Abwab artinya pintu, tapi tidak cocok bilang bab pintu, 6 pintu. Kita tidak lagi di rumah. Kita lagi bahas pembahasan. Ya. Itu itu kita mainkan maknanya. Jangan kita ini pintu sedang hafal kosakata tadi di kalimat mutaradifah babun abwabun pintu. Jadi 6 pintu. Baru kita di kitab ya.
Jadi demikian maknanya. Jadi apa namanya? Pembahasan maksudnya. Taib. Ada 6 bab. Di bagian pertama fiil yang asli 3 huruf. Mari kita melihat bab pertama. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Perhatikan ain fiilnya di tengah itu di dhammah karena akan berdampak pada fiil amr nantinya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Berikutnya kita melihat bangunan atasnya. Al-bina'u, kolom yang paling atas. Lihat al-bina'u itu bangunan. Lihat lagi sebelah kirinya, terus ke kiri. Al-fi'lul madi. Apa tadi fi'il madi? Artinya. Bukan itu pengertian, Pak. Apa namanya? Telah. Nah, di sini berfungsi dia. Fi'il madi artikan telah. Diartikan di situ tidak apa-apa. Fi'il mudhari apa tadi? Sedang. Artikan sedang yang belum. Al-masdar ini kata pokok yang pe'an atau me'an atau yang tidak begitu, yang penting kata pokok, kata dasar ya. Misalnya makan pemakanan tidak bisa, atau ma'an makan memakanan tidak bisa, makan sudah begitu ya, kata pokok, kata dasar, itu maksudnya. Berikutnya al-fi'lul ism fa'il, itu artikan yang itu ada kolom, mudah untuk diartikan dengan bahasa Indonesia. Isim fa'il apa? Yang Berikutnya isim maf'ul. Apa isim maf'ul? Yang di. Ini kode macam gini penting nantinya untuk mentasrif dan mengartikannya. Fi'il amr tadi kita sudah bahas, yang adalahnya. Fi'il amr perintah, sudah ma'ruf insyaallah. Fi'il nahi itu fi'il larangan ya. Itu artinya, maksudnya fi'il larangan, tapi artinya tidak demikian. Artinya jangan. Jadi tulis jangan. Berikutnya isim zaman itu waktu, isim makan tempat, isim alat. Itu yang apa namanya penting untuk dipahami dalam awal-awal kali kita belajar tasrif. Nah, kita masuk kolom pertama. Perhatikan itu ada fa'ala. Nah, ini kita tasrif. Tasrif itu adalah memalingkan satu kata menjadi beberapa kata. Kita baca ada harokatnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Coba digarisbawahi kata yaf'ulu fi'il mudhari' yang ada nomornya itu nomor 3 ya. Lihat atas itu nomor 3 fi'il mudhari'. Dilingkari ain fi'ilnya itu yang dhammah. Lalu lihat nomor 7 dari fi'il amr uf'ul dilingkari karena ini selalu ngikut. Ketika fi'il mudhari' yaf'ulu maka fi'il amrnya ya uf'ul. Ketika fi'il mudhari'nya yaf'ilu nantinya if'il. Ketika fi'il mudhari'nya yaf'alu menjadi if'al. Itu penting di situ karena yang lain hanya mengikut saja nanti. Ya. Nah, ini adalah wazan. Fa'ala itu sebuah wazan timbangan yang mana dia akan diikuti terus harakatnya. Jadi kata yang ini banyak contoh di bawah itu nanti akan mengambil harakatnya saja. Hurufnya tetap harakatnya ambil. Contoh itu nasara. Lihat nasara. Nasara, fa'ala nasara, yaf'ulu yansuru, fa'lan nasran, fa'ilun nasirun, maf'ulun mansurun, uf'ul unsur, la taf'ul la tansur, maf'alun mansurun, mif'alun minsarun. Sama-sama di kasrah. Ya, ini adalah tugas dan PR-nya untuk besok. Hafalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan luar kepala sama nasran yansuru nasran. Itu di bagian tasrif. Tasrif kita banyak menghafal, Pak. Kalau yang nahu kita banyak jelaskan. Dan insyaallah sisihkan waktu setengah jam dan lebih. Dan kajian besar bapak-bapak ini harus ada yang handle kosakatanya. Harus ada yang bisa ngontrol kosakatanya. Siapa ini? Alhamdulillah akhwat ummahat yang ikut bahasa Arab banyak masyaallah, 40 akhwat yang bahasa Arab. Mereka alhamdulillah sudah buat grup store kosakata. Dan Anda dimasukkan di sana untuk mengecek. Alhamdulillah ada yang start pakai suaranya juga ya. Ya, alhamdulillah ada yang lancar dan ada yang sebagian pendek dipanjangkan. Ya, alhamdulillah ketuanya sudah memberikan tashih, yaitu diperbaiki. Jadi yang sudah store dikasih list, dikasih data. Siapa? Ummu fulana sudah nyetor 100%. Semampunya ada nyetor 1 sampai 2, ada yang sampai 3, ada yang 7 sampai
9. Demikian semampunya. Alhamdulillah ibu-ibu sudah ada demikian. Dan memang kalau ibu-ibu lebih kreatif memang kalau yang bahasa Arab. Lebih saya yakin lebih bisa. Lebih ada hasilnya. Karena saya coba dulu di kajian akhwat di bahasa Arab, kita sampai baca kitab Gundul kemarin. Berhasil. Karena mereka aktif nyetor. Ya mungkin ibu-ibu juga sibuk juga sebenarnya. Tapi kreatif memang mereka. Ulat orangnya perempuan itu. Kitanya laki-laki ini butuh semangat, Pak. Ya. Bagaimanapun sibuknya kita bekerja adalah waktu untuk disisihkan untuk murojaah ya. Tidak banyak setengah jam duduk aja itu, tinggalkan anak dan istri, pekerjaan apa yang kiranya cari waktu yang kosong, duduk lagi nih. Masya Allah. Ya capek kiranya, tapi itulah perjuangan kita belajar bahasa Arab. Dan insya Allah capeknya kita kali ini tidak akan disia-siakan oleh Allah, diberi pahala. Karena kita belajar bahasa adalah agama, hukumnya adalah wajib kifayah dan pahala. Masya Allah. Jadi tidak ada, daripada kita menganggur, tidak ada artinya, maka bagus belajar bahasa Arab. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, innan nas kullama stas'abu amran tarakuhu ma qama lin nasi dunya waladin. Kalau seandainya setiap perkara yang susah ditinggalkan oleh orang, tentu tidak akan tegak dunia dan agamanya. Mau bangun rumah, baru kerja sehari udah capek sekali tinggalkan. Tidak jadi rumah, ya kan? Ya itu gambarannya. Jadi maksudnya sabar, ada sedikit susah kita lagi berusaha dan terus dia betul sering dibuka dia kitabnya. Kita di pondok sampai 5 kali belajar sehari bahasa Arab ini. Baru kita fokus di pondok, lihat bagaimana? Apalagi kita yang sifatnya mungkin bolak-balik butuh serius ya. Insya Allah yang serius, insya Allah bisa. Yang mungkin hanya kita mengikuti tidak masalah. Cuman pesan saya yang mau betul-betul bisa, betul-betul mengikuti ini kajian ini, dan nanti yang bisa melihat kajian ini dan alhamdulillah ada di Al-Kausar TV Tarakan bisa mengaji dan kapan saja dibuka bisa insyaallah. Baik, adapun ada pertanyaan atau ada masalah bisa kontak ke Ana pribadi atau buat grup pribadi untuk yang bapak-bapak ini. Kalau yang ikhwah yang di pondok mereka punya grup khusus yang datang ke pondok pagi, siang, pagi, malam itu aktif. Bagus, anak-anak muda banyak memang. Kerja mereka di perusahaan, tapi mereka ada waktu banyak tuh belajar. Bagus. Yang kita nih yang bapak-bapak lumayan sibuk insyaallah, tapi semoga dimudahkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat kami sampaikan. Ada yang disampaikan apa? Silakan. Ya, silakan. Saya ingin menambah pengetahuan Anda. Saya tanyakan tentang apakah bahasa Arab yang pasaran apakah mereka mengenal pola tentang wazan dan maut? Taib, bahasa Arab pasaran itu adalah bahasa Arab yang namanya tidak pakai kaidah dia. Biasa dikatakan bahasa Arab ngaur gitu, pasaran, tidak pakai kaidah. Tapi sudah menjadi sebuah bahasa itu. Kalau bahasa Arab yang dikatakan bahasa Arab itu adalah bahasa Arab Al-Quran dan Al-Hadis, yang kaidah-kaidah nahwu ini yang namanya bahasa Arab. Sehingga yang pasaran itu bukan bahasa Arab. Cuman dikatakan juga bahasa Arab karena memang digunakan ya untuk berkomunikasi. Karena orang Arab pun kalau tidak belajar ini kaidah-kaidah tidak bisa dia. Orang Arab kita di Yaman, itu di Arab, mereka heran lihat, wah antum bisa sekali bahasa Arab saya bilangnya. Mereka takjub lihat kita, masya Allah, berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Mereka tidak bisa mereka. Kenapa? Karena tidak belajar. Kalau yang belajar ya jelas bisa. Maksudnya apa? Yang belajar bisa, yang enggak gitu. Sebaliknya kita yang bermuamalah dengan orang awam di pasar pakai bahasa pasaran tidak paham. Jadi harus kita tulis keadaannya sedikit. Mereka kenapa lebih memilih bahasa pasaran daripada bahasa Fusha? Pertama karena mereka tidak belajar keadaan nahwu. Tidak bisa jadinya kan? Mau bilang apa? Itu yang pertama. Yang kedua memang simpel bahasa pasaran. Dia bilang ishti. Ishti itu mau apa? Ini digunakan untuk laki-laki, perempuan, 1, 2, 3. Silahkan. Ishti bahasanya. Taib, ishti, ish, ada ishnya lagi. Ishti. Mau apa? Kan bahasa Arabnya itu maza turid, itu pas fushahnya Pak. Jadi apa yang kau inginkan? Maza turidu, itu yang fushah. Mereka enggak, pasarannya ishti, itu dia. Enggak tahu dari mana bahasa apa itu. Mungkin Allah alam dari kata ishtahi maknanya adalah berkeinginan, berkehendak. Ya syahwat, berkehendak, dari kata ishtahi, ishtihaan diringkas menjadi ishti. Sama kayak ish itu asal katanya ayyu syai'in. Sesuatu apa?
Jadi kalau mau beli belanja di toko, turid, dibilang itu. Apa yang kamu inginkan? Begitu. Dia tidak bilang, mada turid? Oh itu santri itu. Kalau enggak, ya enggak. Gitu bilang. Disingkatnya memang, ayu syai'in ish. Kadang beberapa, dia bagus, penting sekali kita ketahui karena menghiasi bahasa Arab juga. Ya kan? Itu gambaran bahasa Arab pasaran ya. Makanya kalau usaha dia ikuti aja kayak bahasa Indonesia kita. Bahasa Arabnya makan apa gitu. Mau makan apa, mau pergi bahasa Indonesia kita apa pergi, udah diikuti. Kalau bahasa Arab usaha pasaran diikuti selesai. Misalnya mau bilang lesh limeh, ada kata limeh dibilang begitu, maknanya limadza. Limeh dibilang. Apa tanya ada orang Arab apa artinya limeh? Maknanya limadza. Udah gampang. Kaidah nahwu enggak harus dipelajari kaidahnya dan juga apa namanya lafaz-lafaznya sehingga kita akan bisa memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ada yang lain? Ya. Iya. Kalau itu kan bahasa Arab itu kan kita berbicara dengan tata bahasa yang benar. Iya. Sama di Indonesia. Betul. Cuman kalau kita di sini di Indonesia kita berbicara dengan tata bahasa yang malah diketahui orang. Betul. Saya hendak ke pasar. Iya, itu bahasa Arab bakunya ya. Kalau di Arab itu gimana? Kalau di Arab itu sesuatu yang sangat luar biasa, ilmiah, tinggi itu dan dihormati kalau orang berbicara yang fusha. Makanya kebanyakan masyayikh ulama jelas mereka memakai bahasa Arab fusha. Dan kebanyakan orang Arab awam itu dia paham. Dan ada yang memang di pergunungan Arab Badui tidak paham dia bahasa Arab fusha. Tidak paham mereka. Makanya kita pun santri di sana di Arab itu belanja apa itu tidak paham dia bahasa Arab fusha kita yang kita pakai. Mau kita harus belajar ke orang Arab, apa mau bilang ini apa bahasa mereka. Ada lagi mau bilang apa kabar itu kan kaifa haluk. Ada lagi di orang Hadramaut mengatakan apa gak? Itu dia bilang bahasanya, apa gak? Itu Anda tidak paham awalnya. Di setiap desa dia punya lahjah sendiri, dia punya bahasa sendiri. Orang Hadramaut beda, orang Aden beda, Sana'a beda. Jadi dibilang apa gak? Saya tanya teman apa dia apa gak? Kaifa haluk bilangnya. Udah hafalkan. Apa gak gitu kan? Khair gitu. Ya gitu ya. Jadi itu apa namanya bagus itu ya benar. Jadi apa tadi kesimpulannya? Iya. Artinya gini, di sana malah justru Ya, karena bahasa Arab itu tinggi, sesuai dihormati. Ya, karena kalau bahasa Indonesia enggak, bahasa Indonesia kan kita pakai bahasa baku agak berbeda. Makanya dia bahasa baku digunakan dalam penulisan demikian, pantun dan bait. Makanya bahasa Arab itu bahasa yang sangat mulia dan bahasa Al-Qur'an. Makanya seorang penyair mengatakan an-nahwu ya ini untuk menyinggung bahasa Arab terakhir sekali saya tutupi dengan bait syair. Mereka mengatakan dalam bait syair an-nahwu yubsitu min lisanil alkani wal mar'u yukrimuhu idza lam yalhani. Fa idza aradta min al-ulumi ajallaha fa ajalluha ma yuqimul alsuni. Artinya nahwu itu adalah memperbaiki lisan dari kesalahan. Maka jika engkau ingin cara bicaramu bagus dan baik, fusha, fasih, maka pelajari ilmu nahwu. Jika engkau ingin ilmu yang paling bagus dan paling baik dan dapat memperbaiki cara bicara kita, maka itulah ilmu nahwu dia bilang. Masya Allah. Demikian. Dan harus dipelajari bagi yang talibul ilmi. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.